Suasana alam Subang memang bak lukisan bumi hijau nan asri. Menikmati eksotisme perbukitan sambil berkuda mengawali perjalanan saya kali ini. Hup. Oke, sampurasun pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali nih hari ini saya sedang menikmati keindahan dari bentang alam Jawa Barat, tepatnya ada di kota Subang. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan tunggangan saya, kenalin namanya Lena. Dan senang sekali saya Anita Mai akan mengajak Anda semuanya untuk menikmati kuliner, jelajah alam, adventure, dan pastinya juga hal-hal yang menyenangkan yang ada di kota Subang. Selengkapnya akan ada di Seputar Indonesia, Jelajah Kota Subang. Selain menyuguhkan panorama alam pegunungan, Subang ternyata menyimpan beragam potensi wisata yang wajib dicoba. Ya, dari wilayah selatan Subang, Jawa Barat, petualangan saya pun dimulai. Terletak di atas 800 meter di atas permukaan laut, Subang memang identik dengan pesona wisata pemandian air panas alami. Ditambah, hawa sejuk menambah suasana wisata di sini semakin berbeda. Saya pun tak sabar mencoba kehangatan air panas alami yang ada di sini nih. Pemandian air panas alami di sini adalah pemandian air panas terbesar di Jawa Barat. Dan ada cerita menariknya nih pemirsa. Konon katanya air yang mengalir di tempat ini berasal dari pohon ater atau bambu ater. Dan juga dipercaya oleh masyarakat dapat menghilangkan stres, terus juga dapat mengobati berbagai penyakit kulit karena mengandung belerang dan memperlancar peredaran darah. Pastinya mau dong datang ke sini untuk ngilangin pegel-pegel di badan sekalian healing. Suasana tenang ditambah jernih dan derasnya air panas alami membuat wisatawan yang datang langsung mencoba kesegaran pemandian di tempat ini. Termasuk saya nih yang langsung bersiap dengan kostum berendam. Wah, dari atas hawa-hawa panasnya udah berasa nih ya. Karena ini sumber air panasnya banyak banget. Cobain. Wah, hangat. Ini hangatnya hangat-hangat kuku jadi pas banget. Tapi tadi informasinya kalau misalnya dari atas, karena ini kan airnya turun ke bawah gitu dari atas, semakin panas semakin ke bawah semakin hangat. Jadi kalau menurut saya ini adalah takaran panas yang pas, hangat-hangat kuku. Langsung aja masuk ya. Kita cobain berendam di air panas. Wah, enak banget. Wah, ini ada batu kebetulan, jadi kita bisa kayak duduk, bersantai, bersandar di sini. Wah. Kalau mau berendam di sini ya, harus hati-hati juga, jangan sampai kena mata karena airnya ini kan mengandung belerang dan juga berbagai senyawa lainnya. Jadi jangan sampai kena mata. Kalau bisa berendam badannya aja. Dan kalau berendam juga nggak boleh lama-lama, maksimal 30 menit supaya kita tidak dehidrasi dan juga kalau punya penyakit tertentu nanti malah bisa kolaps gitu. Jadi harus wise juga ya dalam berendam air panas kayak gini. Jadi cukup 30 menit, ya 15 menit atau 30 menit oke lah. Baru menginjakan kaki di bebatuan air hangat alami, saya pun tergoda mencoba gemericik air terjun mini ini nih. Semakin kesini semakin hangat airnya. Uniknya lagi, di sini kita bisa merasakan atmosfer berendam di sungai sambil dipijat di bawah aliran air terjun loh. Asik kan? Dipijat pundaknya, rasanya sepet agak asam karena air belerang, jangan sampai masuk mulut atau kena mata karena masih pedas banget matanya ya. Memang ada baiknya nih saat berendam di sini harus tetap berhati-hati dan mentaati aturan yang ada. Selain agar tetap nyaman, tubuh kita juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan seperti sekelompok emak-emak asal Kudus ini nih. Gimana rasanya berendam di air hangat
Masya Allah, tabarakallah. Rasanya banget pokoknya. gimana? Nyaman Gimana Bu? Gimana? Rasanya sengaja dari Kudus ke sini aja panas. Kenapa, punya keluhan apa? Ada pegel-pegel atau rematik jangan-jangan? Pegel-pegel. Kaki pegel di kaki. Dompet pegel-pegelan. Saya. Kolesterol banget. Kolesterol. Tapi udah berendam ini rasanya gimana badannya yang pegel-pegel? Enak. Udah enakan belum? Menikmati pemandian air panas alami di tengah kesejukan alami memang membuat tubuh menjadi lebih rileks. Apalagi jika bisa berendam bersama keluarga ataupun kerabat. Itu naik tadi ya dari berendam, langsung udaranya berasa sejuk lagi. Aduh enak banget ya, habis berendam pegel-pegel, rasanya hilang gitu semuanya. Nah setelah saya berendam air hangat kayaknya badan udah enakan nih ya. Saya siap untuk beraktivitas lagi. Mau ngapain lagi ya di sini ya? Kayaknya kalau lagi basah-basahan gini kita lanjut aja deh rafting, karena di sini juga menyediakan fasilitas untuk rafting. Let's go, kita rafting. Sebelum melanjutkan ke wahana adrenalin, saya masih penasaran nih mau bertanya langsung sama empunya. Sebenarnya dari mana ya asal-usul sumber air panas alami di sini? Kok bisa ya hingga puluhan tahun masih tetap ada? Ini katanya ada cerita menariknya nih Pak, ada cerita uniknya. Bener nggak air panasnya itu berasal dari bambu ater atau pohon ater gitu, makanya namanya sari ater. Enggak. Jadi gini, kalau air panas ini kan merupakan sumber air panas, yaitu yang awalnya dari air tanah yang keluar dari kerak bumi ya. Oke. Yang kerak bumi yang tertimbun jutaan tahun, yang mengalami pemanasan secara geotermal gitu. Tapi asalnya betul dari pohon bambu Ya, ater kalau itu. ater itu ini adalah sejarah ciater. Jadi Oke. ciater itu adalah dalam bahasa Sunda itu air gitu kan. Air, Nah, oh. ada pohon bambu ater ditebas, keluarlah air gitu. Makanya ini cai ater, jadi terus mulai ada ciater. Gitu. Jadi nama daerahnya Nama sebenarnya daerah Ciater Ciater. gitu Betul, ya. betul. Terima kasih Pak Iwan. Saya lanjut dulu perjalanan saya ya. Silakan, terima kasih. Mau Oke. jalan-jalan di Kota Oke. Subang. Wah, menarik banget ya. Ternyata sumber air panas di tempat ini merupakan air purba yang telah mengendap selama ribuan tahun. Pantas aja air panas di sini gak habis-habis ya. Hahaha. Udah segar usai berendam, saya pun siap bertualang memicu adrenalin. Sebelum sampai ke lokasi rafting, ternyata kita bisa mencoba ATV jungle trip dulu nih. Kira-kira apa ya tantangan ATV di tempat ini? Ya maksimal paling 2 orang. Nah, ini dia salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di Sari Ater, yaitu ATV. Kayaknya hari ini kita bakal adventure banget. Kita bakal ngikutin track Gitu ATV di sini kayak gimana serunya. Kita langsung aja yuk tanya sama pemandunya, kebetulan udah ada di sini. Lumayan adventure Permisi, Kang Dek ya? Iya. Iya bener ya, saya Anita Kang. Iya, saya Dek. Kumaha damah? Alhamdulillah damai. Ini semuanya pada mau ikutan ATV juga kan? Oh mantap, Ya. kita rame-rame hari ini. Sebelum kita jalan, aku pengen tahu dulu nih Ya. safety yang harus dipakai apa aja? Safety aja paling untuk helm, terus deker buat di sikut, Siku dan terus yang di lutut, Lutut ya. paling sama sepatu aja. sama sepatu. Oke, Ya. kalau treknya nanti kita bakal ngelewatin trek panjang Ya. atau pendek? Ya. Kita treknya ada yang 1 kilo. Itu untuk durasinya biasanya sampai 15 sampai 20 menitan. Oke. Gitu. Ada juga yang trek panjang. Untuk trek panjangnya itu 2,7 bisa nyampe 30 sampai 45 menitan. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita pakai safety gear-nya dulu. Ya, boleh. Apa aja? Silakan. Ya. Menikmati trek ATV beramai-ramai memang memberi sensasi berbeda. Selain bisa berbagi pengalaman, kita juga bisa bermanuver di sejumlah trek berkelok seperti ini.
Dan akhirnya sampai juga saya di finish terakhir. Teman-teman saya ketinggalan jauh di belakang. Ya ampun. Mereka tuh sempat agak jatuh sedikit gitu tadi kalau nggak salah ya. Tapi saya berhasil melewati tantangan ini dengan sangat mulus. Seru banget. Pokoknya kalau datang ke sini wajib nyobain ATV. Nah, setelah ATV, saya mau ngapain lagi? Kayaknya akan seru kalau kita main air. Gimana kalau kita rafting? Yuk, ikut sama aku untuk rafting. Let's go! Woohoo! Hanya berjarak sekitar 500 meter, kita bisa langsung menuju lokasi rafting. Keunikan berwisata rafting di tempat ini, kita akan ditantang menyusuri sungai dengan aliran sumber air hangat yang mengandung belerang. Oke, kali ini saya mau lanjut lagi main air. Kalau tadi sudah berendam air hangat, sekarang saya mau lanjut basah-basahan untuk rafting. Tapi sebelum rafting, pastinya kita juga akan ngobrol-ngobrol dulu sama pengelola di sini. Kita tanya-tanya sedikit lah, karena tempat raftingnya ini unik nih pemirsa. Tempat raftingnya ini airnya itu bisa disetting. Disetting kayak gimana? Yuk, kita tanya langsung sama pengurus di sini. Meski luas area sungai di sini tidak terlalu lebar, menariknya debit arus air jeram di tempat ini bisa diatur. Mau yang menegangkan atau biasa juga bisa loh. Ini teman-teman udah persiapan semua ya, Ya, Kang, persiapan untuk pengarungan arung jeram. Saya nggak telat kan? Enggak, aman. Ya, nanti Saya nggak bisa telat diberangkatkan. ditungguin lah ya. Aman. Kang, ini katanya kalau arung jeram di sini tuh beda ya sama tempat lain karena arusnya itu bisa disetting gitu. Ya, sistem arusnya pun juga di sini arung jeram shutter. Ini kita sistemnya irigasi atau buka tutup ya. Oh. Biasanya arung jeramnya mungkin kalau yang dari alam mungkin seperti itu aja. Oke, udah. Siap, kita langsung pakai pelampung dan memakai helm. Siap, lanjut langsung. Oke, bentar Kang. Kenapa? Saya mau ganti baju dulu. Oh kan, nggak mungkin pakai iya, baju ini ya. siap. Silakan langsung Ganti ganti baju dulu. dulu. Oke, saya sudah dengan kostum yang siap basah-basahan nih ya. Tapi ngomong-ngomong ada teman-teman saya loh di sini. Hai. Kalian siap guys? Siap. Let's go. Let's go. Untuk bisa menikmati wahana yang satu ini, pastikan Anda dalam kondisi prima ya. Dalam kondisi sehat juga, mohon maaf sebelumnya. Ketentuan arung jeram di sini tidak diperkenankan yang mempunyai riwayat jantung, asma, diabetes, terutama ibu hamil ya. Itu ketentuan arung jeram di sini dan saya pastikan semua peserta dalam kondisi sehat. Aman. Meski saya belum tahu seberapa panjang trek arung jeram di sini dan seberapa terjal jeram yang ada, langsung aja kita keman. Arung jeram siap. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Perahu rafting di tempat ini memang tidak seperti rafting pada umumnya. Selain berbentuk lebih kecil dan memanjang, satu perahu maksimal hanya bisa diisi 4 peserta. Dan baru saja melewati start point, adrenalin saya pun langsung terpacu. Belum apa-apa udah kesiram. Momen keseruan yang nggak bisa dilupa adalah ini dia nih, saat perahu saya terbalik. Untuk sungainya pendek. Untuk sungainya pendek. Oh, sungainya dalam. Aku nggak tahu lagi. Oke, aku kembali ke posisi ke kursi panas paling depan. Paling banyak kenalan air dan paling banyak kena cipratan air. Aduh, sempet banget mata ya Allah. Wow. Wow. Siapa nanya dirinya di kanan? Kanan.
Petualang arung jeram memang sangat mengasyikan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrim. Selain harus siap berjuang melewati jeram, arus yang deras juga bisa membangkitkan adrenalin semakin terpacu. Benar gak? Ya, menikmati trek-trek terjal sepanjang 1,2 km di sini sambil menikmati udara alam yang sejuk membuat petualangan saya kali ini sempurna. Dengan panjang trek hanya 1,2 km, rafting di sini memakan waktu hanya 20 menit saja. Berhasil melewati tantangan jeram memang sedikit melegakan. Tapi kalau tiba-tiba kembali dihadapkan momen kejutan, pastinya bikin tegang, ya kan? Kayaknya semua di finish akan terbalik ya, karena posisi jeramnya kayak gitu. Finally selesai juga, itu ya finishnya, arung jeram kita selesai hari ini. Sebelum melanjutkan petualangan menjelajah alam Subang, gak ada salahnya nih kita isi bensin alias cobain kuliner istimewa di tempat ini. Setelah seharian main air, kita rafting, kemudian kita berendam air panas dan juga adventure ATV. Sekarang saatnya kita mengisi tenaga kembali. Saatnya kita menikmati kuliner khas Jawa Barat yang ada di sini. Kita Sundaan, ngeliwat mungkin? Kita lihat menunya apa aja di sini. Sajian yang paling recommended di sini adalah ini dia nih. Anda bisa memesan ayam bancakan khas Subang. Keistimewaan dari ayam bancakan di sini selain disajikan lengkap dengan lauk serta sambal dan lalapan, penyajiannya pun cukup unik, yakni menggunakan tampah berbentuk perahu seperti ini. Ini dia menu yang saya pesan tadi, nasi ayam bancakan. Kita lihat ya menunya ada apa aja. Yang pasti nih harus ada nasi liwetnya. Nasi liwetnya masih menggunakan kastrol kayak gini, dialasi dengan daun pisang, jadi aromanya pasti lebih natural, lebih enak, wangi pastinya ya. Nah, kalau lauknya sendiri ini memang kayaknya cukup untuk 3-4 orang nih, makanya kecuali kelaparan banget mungkin 2 orang habis gitu semuanya ya. Ini ada ayam kampung goreng, terus ada ini ikan peda, ini khasnya Sunda banget nih ikan peda. Terus ada sambal terasi, ada bakwan juga atau gorengan gitu ya. Ini sama ini juga nih yang khasnya Sunda, balado jengkol. Nah kayak gini. Dan saya mau cobain dulu teh secang. Nah ini cocok banget deh diminum kalau cuaca dingin dan udara juga sangat mendukung ya di daerah Ciater ini. Ini mengandung rempah-rempah jadi bisa untuk menghangatkan badan. Wangi hangat di badan. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini lalapannya sangat menarik, sambalnya menggoda ini. Kita coba dulu sambalnya ya. Karena katanya makanan Sunda itu kalau sambalnya nggak mantap itu kurang gitu ya. Tapi ini kayaknya menggoda banget nih sambalnya. Cobain. Mantap, mantap, mantap. Mertua lewat nggak ngeliat nih katanya nih ya, saking enaknya. Ayam kampungnya rasanya rempah-rempahnya, ketumbarnya tuh berasa banget ya, karena ini kayaknya emang makanan atau diolah secara khas Sunda gitu ya. Terus juga sambelnya nggak terlalu pedas tapi ada asam, ada manisnya, ada segernya. Jadi ini perpaduannya sempurna banget, apalagi lalapannya seger banget. Meniraos pisan, mantap. Abis ini masih ada yang seru-seru lagi dari kota Subang, Jawa Barat. Ikuti perjalanan saya terus di seputar Indonesia.
Usai mericas energi alias makan, waktunya bertualang melihat potensi desa wisata Cibulu, Tanjung Siang. The Land of Seven Rivers atau Tanah Tujuh Sungai menjadi salah satu julukan desa wisata Cibulu karena terdapat 7 aliran sungai yang melintas. Ketujuh sungai tersebut diantaranya Sungai Cipunagara, Sungai Cinyaro, Sungai Cilandesan, Sungai Citerep, Sungai Cikaruncang, Sungai Cikembang, serta Sungai Cileat. Sungai-sungai ini kemudian menjadi satu di Sungai Cipunagara yang mengalir hingga ke Laut Jawa di utara Subang. Selain itu, keunikan desa Cibulu ini memang memiliki tradisi yang masih terjaga. Salah satunya tradisi festival atraksi 7 sungai yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Saya pun beruntung bisa ikut menyaksikan gelaran tradisi ini. Sampurasun Ibu. Rampes. Ibu mau ikutan menumbuk padi boleh? Boleh. Yang mana yang ini? Yang kecil aja. Oh, gini. Ini namanya apa, Bu, kegiatannya? Tutung bulan. Nah, ini emang adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di festival atau acara adat 7 sungai ya, Bu ya. Ini mencerminkan kebersamaannya warga yang ada di sini. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai mesin ya, Bu ya. Tapi kalau zaman dulu prosesnya kayak gini nih, menumbuk padi sambil bercengkrama dan juga berkumpul bersama masyarakat yang lain. Menariknya lagi, ada sejumlah ibu-ibu berkebaya yang siap uji ketangkasan menangkap ikan. Ya, meski harus mengenakan pakaian adat Sunda, para peserta begitu antusias menyambut festival atraksi 7 sungai. Oh, ini bukan buat topi? Bukan. Bolong dong. Bisa joget, nanti sampai joget. Oh, gimana? Sampai joget gimana? Bawah ini. Ya, terus gini. Ya, toketsa. Gitu. Atur nuhun ya ibu-ibu. Sampai ketemu sami-sami. Keramahan masyarakat dan potensi produk lokal seolah menunjukkan betapa desa-desa wisata di Subang patut dijaga demi bisa membangun negeri. Icip-icipnya? Oh, ada icip-icipnya. Ada dong, Mau pasti. dong. Boleh. Icip-icipnya. Silahkan. Apa tadi namanya? Gitrek. Apakah Gitrek itu singkatan. singkatan dari? Gitrek. Gitrek digigit kejetek. Coba kita gigit. Besok gigit. tapi- Coba bunyi nggak ya? Bunyi. Bunyi kan? Nah, itu nama Gitrek itu singkatan. Mantap, mantap. Menempati daerah perbukitan di lereng timur 6 Pegunungan Purba, Desa Cibulu memiliki daerah pertanian yang subur. Oke, jadi warga di sini sudah bersiap-siap di sungai untuk melakukan beberapa kegiatan atau beberapa tradisi yang biasa mereka lakukan kalau festival 7 sungai ini berlangsung. Nah, ini tadi adalah ibu-ibu yang sudah ngajarin saya di depan untuk nyerok ikan gitu ya. Tapi karena acaranya belum mulai, jadi mungkin kita ke sini dulu, kita tanya-tanya dulu sama yang ada di sekitar sini, masyarakat di sini, kayak gimana sih antusiasme mereka untuk mengikuti acara atau festival 7 sungai ini. Yuk, yuk, yuk. Makanan helanya. Ibu, aku ikut ya nanti ya. Boleh. Itu udah ada yang dapat ikan. Dan ini dia nih keseruan tradisi atraksi tangkap ikan di sungai dimulai. Ada sejumlah tradisi menangkap ikan yang biasa dilakukan warga setempat. Mulai dari ngagobiak atau tangkap ikan menggunakan jala, hingga ngenen alias tangkap ikan menggunakan alat tradisional ayakan seperti Oh, ini. berhasil kita lihat. Ya, ditarik ya. Tarik gitu. Nah.
banyak banget. Ini hasil tangkapan. Ini hasil tangkapan kita dengan menggunakan apa Ayakan. namanya ayakan. Ya. Dapatnya 4 biji. Sungguh Bumi Parahyangan membuat saya tertarik mengenal lebih dekat alam Indonesia. Kebersamaan untuk tetap memiliki raksa walungan atau menjaga dan melestarikan sungai juga bisa memberi kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sungai. Saya sangat mengapresiasi masyarakat Desa Cibulu ini karena dengan melaksanakan event 7 sungai ya, karena ini pertemuan dari beberapa sungai. Inilah titik kumpul dari 7 sungai tersebut dan diharapkan desa ini betul-betul bisa mampu menjadi desa wisata yang tentunya nyaman untuk masyarakatnya dan juga nyaman untuk para pelancong, pendatang, wisatawan baik dari lokal maupun dari mancanegara. Tak sekedar berwisata alam, nilai budaya dan kekayaan tradisi masyarakat setempat memang begitu berharga. Keseruan penjelajahan saya di Kota Subang akan kembali dengan menikmati secangkir kopi sambil terbang di Bukit Santiong. Mau tahu gimana rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di Seputar Indonesia. Di kota yang dikenal dengan kota nanas yaitu Subang, berada di ketinggian dan juga dipenuhi dengan hamparan kebun teh yang wah indah banget. Pengen dong ya menikmati hamparan kebun teh tapi dari ketinggian seperti apa? Karena kota Subang nggak cuma punya hamparan teh aja, masih punya wisata lainnya. Pasti pengen tahu dong seperti apa, makanya ikuti terus perjalanan saya. Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan saya di kota Subang. Musik tradisional khas Subang ini menyambut perjalanan saya kali ini. Senandung angklung hingga musik bambu seolah menyihir pandangan saya untuk mencoba. Kesenian memang menjadi salah satu kekayaan budaya kota Subang yang kini masih tetap dijaga. Gampang-gampang susah sih belajarnya, jadi harus mengingat apa sih namanya notnya gitu ya. Sebenarnya kalau ini yang saya mainkan ini tadi namanya kalau nggak salah saron, betul Kang ya? Saron, dan ini keseluruhannya adalah angklung arumba, angklung arumba. Ini bisa kita coba, bisa kita mainkan di desa wisata yang ada di sini, terutama di Kabupaten Subang, Jawa Barat gitu. Selain bisa mencoba bermain musik tradisional, menariknya lagi nih, di sini kita juga bisa melihat beragam senjata tradisional khas Jawa Barat, termasuk kujang yang memiliki nilai sejarah tinggi dan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Iya. Nah itu salah satu koleksi di Sumatera Camp, itu keris Tanggus Galuh namanya. Keris Tanggus Galuh usianya berapa Kang? Itu abad kerajaan Galuh. Ya, kerajaan Galuh itu udah sangat lumayan tua Pak ya, gitu kan. Mulai dari kerajaan Sunda, lalu menjadi Riti Kandayun di Galuh ya. Ini adalah salah satu khas keris Pasundan, berdapur sekali. Ini dari zaman Sudah kerajaan ratusan tahun. Galuh, pastinya ini udah ratusan tahun, semakin kecil tapi ini semakin usianya, Ya, insya Allah. sejarahnya juga semakin dalam gitu ya. Dalam, dari kalau sebuah dibahas itu dalam. keris ini. Meski masih banyak lagi wisata edukasi yang bisa kita telusuri di sini, gak afdol rasanya jika kita tak mencoba sensasi terbang di atas permadani perkebunan teh.
Bersama pawangnya alias instruktur para layang, saya pun langsung menuju titik penerbangan. Nah, salah satu lokasi yang biasa digunakan untuk wisata olahraga para layang adalah ini dia, Bukit Santiong yang berada di kawasan Desa Cisaat. Untuk sampai ke atas bukit, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun sewa. Kita naik. Numpang ya Bang ya? Tunggu. Numpang. Ayo, naik. Boleh geser dikit nggak? Boleh ke sana. Oh sini ya. Wah, makasih. Kita persiapan untuk terbang. Oke siap, berangkat. Ayo berangkat. Berangkat. Tanah Pasundan dan kita lagi siap-siap mau ngapain, pasti bisa ketebak dong kalau ngelihat suasananya di belakang kayak gimana. Ini lagi mau siap-siap para layang. Aduh, udah lama nih aku nggak para layang lagi. Sekarang mau cobain lagi menikmati ketinggian, menikmati pemandangan dari ketinggian sekitar 1045 meter di atas permukaan laut. Gimana? Pengen tahu? Ayo ikut sama aku. Untuk bisa bermain para layang, ada beberapa persyaratan. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipenuhi? Alangkah lebih bagusnya pakai celana panjang. Ya salah dong aku. Tapi enggak sih. Enggak, kalau pakai pendek tergantung cuaca. Kalau biar tidak kedinginan di atas. Biar nggak dingin. Tapi ini kayak udaranya masih sejuk loh ini, nggak sampai yang kedinginan banget gitu. Meskipun kita ada di ketinggian yang lumayan nih Kang ya. Ya, ini 1045 mdpl. 1045 mdpl. Oke. Jamnya yang terbaik? Jamnya yang terbaik dari jam 9 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore itu masih aman ya? Masih aman. Tapi jangan telat datangnya. Jam 9 itu best view. Oke, betul. Angin menjadi salah satu faktor utama pendukung para layang. Makanya di setiap spot para layang ada windshock atau alat mengamati dan memperkirakan arah angin. Itu kecepatan angin antara 5 sampai 10 km per jam. Kalau dari sini kita bisa lihat nggak Kang? Beda. Jadi Beda. bisa juga ini kita lihat ini karena ini besar, jadi kita perlakuannya juga beda. Kalau ini biasanya di antara 5 km per jam sampai 10 km per jam. Kalau dia sudah tegak lurus, itu kalau tegak lurus itu di anginnya atas kencang berarti ya? Kencang di atas 10 meter per jam sampai 15 km per jam. Kalau dia begitu tendangnya ke atas berarti sudah kencang sekali, di antara 18 sampai tak teringga. Kalau sampai dia begini-begini ke atas, itu artinya nggak boleh terbang. Nggak boleh terbang. Para layang tidak hanya didominasi orang dewasa dan laki-laki. Di sini saya bertemu dengan anak-anak remaja yang siap beradu nyali terbang dengan para layang. Oke, kalau kita tahunya para layang itu digandrungi oleh kaum laki-laki, jangan salah. Kaum perempuan nggak mau kalah, ya nggak? Ya. Yang apa sih yang kalian dapetin manfaat setelah ikutan para layang? Yang paling utama sih kekeluargaannya gitu, seru banget. Kekeluargaannya. Oh iya bener juga sih ya, karena kalau kita ikutan komunitas itu nggak cuma kita dapat pengalamannya aja, tapi juga dapat keluarganya. Oke, kalau gitu kita mau terbang bareng sama adik-adik di sini ya. Dah. Nah, sekarang giliran saya nih siap-siap terbang. Jujur ya, meski udah pernah bermain para layang, tapi rasa sedikit gugup tetap ada sih. Oh my god. Yes. Gimana Kang? Penerbangan kita apakah mulus? Mulus. Mulus banget. Iya, menurut Kang Iman mulus, menurut saya deg-degan. Tapi sebelum kita lanjut keliling, bermanuver dan lain-lain, kalau menikmati ketinggian atau pemandangan dari atas kan udah biasa ya. Ya nggak?
Biasa kan kalau ngopi di darat nih. Gimana sebenarnya ngopi di atas? Ini kontras banget rasanya karena kan udaranya cuacanya dingin nih, ya kan? Tapi ngopi-ngopi anget dan kita mau landing. Udah mau landing aja nih. Lurus kaki lurus ke depan. Tenang aja. Yes. Ternyata kita tuh tadi nggak lama-lama karena anginnya juga kurang. Anginnya menurun, mengecil, terus kondisi awalnya memang pecah tadi itu, jadi kita sedikit kesulitan untuk bertahan. Tidak apa-apa, yang penting ada pengalamannya. Siap. Ya. Usai merasakan atmosfer terbang di Bukit Santiong, saya pun melanjutkan perjalanan ke Desa Wisata Cisaat. Nah, kalau berwisata di Desa Cisaat, jangan lupa ya untuk mampir ke peternakan sapi. Karena salah satu potensi warga di sini adalah penghasil susu sapi murni. Sekarang aku mau cobain langsung gimana sih rasanya susu sapi yang baru diperah. Dan sekalian deh mau mencoba untuk memerah susu sapinya. Pengen tahu dong kayak gimana prosesnya? Yuk ikut aku langsung ke dalam. Sampurasun. Kang Yana. Iya. Akhirnya sampai juga saya di sini. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Kang, ini aku mau ngajakin pemirsa untuk ngelihat proses pemerahan susu sapi sama sekalian mau nyobain susu sapi yang baru diperah tuh kayak gimana. Boleh lihat-lihat ya sapinya ya. Nama sapi-sapi perah milik Kang Yana ini memang cukup unik. Nggak kalah dengan selebgram, sapi-sapi bersusu ini dinamakan bak selebritis ternama. Mau tahu siapa namanya? Ini dia nih. Nagita. Iya. Ini namanya Nagita loh. Yang ini Gisel. Tuh ada namanya di situ. Gisel nih. Oh, kenapa Pak dikasih nama Nagita dan Gisel? Biar ini aja. Biar apa? Oh, biar hoki. Oke, makanannya apa tadi Pak supaya Rumput gajah dibantu sama ampas singkong. rumput gajah sama ampas singkong. Desa wisata Cisaat memang dikenal sebagai surga susu murni. Maka nggak heran berawal dari 1 ekor sapi, Kang Yana kini telah memiliki 9 ekor sapi. Oke, sebelum diperah susu sapinya harus pakai pelumas dulu ya supaya nggak sakit sapinya waktu ditarik. Nah, prosesnya gitu. Kelihatannya gampang sih. Kelihatannya gampang sih Kang, cuma nggak tahu deh. Oh bisa. Iya. Nah kalau profesional tuh langsung set keluar semua gitu kayak susunya. Wah kan tuh kalau pakai 2 tangan juga bisa nih kayak gini nih tuh. Banyaknya warga yang berprofesi sebagai penghasil susu murni menjadikan peternakan sapi perah di sini sebagai program unggulan desa setempat. Susunya deras loh, banyak loh dia. Oh mungkin karena emang jamnya juga sih ya. Jadi kalau sehari itu bisa berapa liter susu Pak bisa diperah? Oh, ini rata-rata 10 liter. Kan ini udah pada bunting lagi sapinya. Oh ini lagi hamil? Nah, jadi gitu pemirsa, kalau sapi lagi hamil, kadar susunya pasti melimpah. Ternyata memerah susu sapi lumayan menguras tenaga, lengan jadi lumayan pegel nih. Mengkonsumsi susu murni banyak manfaatnya, diantaranya bisa mencegah diabetes dan penyakit jantung. Susu murni juga bisa memberikan manfaat lain seperti mendukung kesuburan, menjaga kesehatan dan kekuatan gigi, serta menyehatkan kulit. Oh jadi 1 liter, lumayan loh padahal tadi. Tenaga sudah terkuras memeras, jadi penasaran nih seperti apa ya rasa susu sapi yang fresh? Emang tawar sih ya rasanya ya, tawar tapi emang ada sesuatu gitu, ada gurihnya gitu. Khasnya susu sapi. Tapi nggak bau gimana gitu ya Pak ya, meskipun baru diperah ya. Selain susu murni, Desa Wisata Cisaat juga dikenal dengan panganan atau camilan khas berbahan dasar nanas. Salah satunya ini dia nih, wajik nanas. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah saya.
Alhamdulillah saya dari jauh udah cium wangi banget. Wah, ini pasti kalau udah di desa sini artinya bikin wajik nanas ya Bu ya. Ini nanasnya nanas apa Bu? Nanas madu. Oh, yang banyak di sini juga ya di perkebunan. Udah mateng atau setengah mateng? Kayaknya warnanya masih agak putih gitu ya. Wajib, mas setengah matang. Wah, ini sih kalau satu toples bisa habis sendiri nih Bu saya. Oke, next time saya datang ke sini lagi borong. Alhamdulillah. Saya mau jalan-jalan keliling-keliling desa lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Pak, ini bisa buat keliling desa ya? Iya, boleh. Boleh ya ikut ya? Boleh ikut di sana. Di depan boleh? Di depan aja. Mencicipi panganan khas Subang juga mengenal lebih dekat warga lokal memang menjadi pengalaman yang luar biasa. Terlebih bisa bermain dan bersenda gurau bersama adik-adik yang satu ini. Sekarang kita mau menuju ke mata air Cimutan namanya. Nah, untuk tahu mata air Cimutan itu berapa lama perjalanannya, mungkin kita sebaiknya tanya aja sama drivernya, sama supirnya langsung ya. Pak, berapa menit kita menuju mata air Cimutan? 15 menit dari titik tadi kita ya berangkat ya. Nanas itu. Ayo cepet yuk. Yuk. Wah, udah hujan. Ayo buruan. Wah, sudah hujan. Setelah tadi kita melewati perkebunan nanas, perkebunan durian, dan juga tadi sudah sempat agak hujan sedikit, tapi kita tetap bersemangat mau ke mata air Cimutan namanya. Ini adalah mata air yang bisa dikatakan bisa membawa berkah untuk masyarakat karena meskipun sepanjang musim kemarau, jadi air di mata air ini tetap mengalir gitu ya. Yuk kita langsung aja ke sana karena udah hujan. Namun sayang sesaat tiba di mata air Cimutan, awan mendung tak bisa lagi menampung rintik-rintik air. Namun meski hujan, saya dan dua adik cantik ini tetap semangat merasakan kesegaran sumber mata air Cimutan. Jadi mata air Cimutan ini sumbernya sebenarnya ada di sana dan ini adalah kolam yang dialiri sampai sana. Tapi karena musim penghujan cukup lama ya setahun ini, jadi airnya tuh nggak bisa sampai, debit airnya nggak bisa sampai penuh, nggak bisa sampai ke kolam belakang. Biasanya itu airnya penuh sampai kolam belakang dan adik-adik ini bisa mandi, bisa berenang di sana karena pendek. Kalau yang ini agak lama ya. Jadi kita harus pakai ban. Nih, pegangan semua, pegangan sama aku. Satu, dua. Biar kita jadi mundur nih. Terlebih saat mata air penuh dapat mengaliri kolam-kolam kecil di sekitar sumber mata air melalui batang-batang bambu. Usai puas berinteraksi dengan masyarakat desa Cisaat, saya pun melanjutkan penjelajahan berikutnya. Ya, selain dikenal dengan bentang alam perkebunan yang cantik, Subang juga memiliki potensi wisata curug. Mulai dari Curug Baung yang berada di Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, hingga Curug Kole Angkak atau yang dikenal dengan Curug Biru yang akan saya singgahi. Kota Subang nggak cuma terkenal dengan sungainya yang banyak, tapi juga ada curugnya karena kondisi geografisnya juga sangat mendukung untuk adanya curug gitu. Dan saya udah ganti baju dan siap untuk melanjutkan petualangan saya di Kota Subang. Mau kemana kita? Ikuti perjalanan saya terus di Kota Subang.
kelihatan dari sini. Oke, setelah melewati beberapa anak tangga dari tempat parkiran tadi, sebenarnya tempatnya juga nggak terlalu jauh ya, kayak turun cuma sekitar nggak nyampe lah 5 menit untuk turun ke sini. Dan sekarang aku udah sampai di kawasan Curug Cibiru. Suasananya kayak gini nih, ada warung-warung kopi, terus juga tempat bersantai untuk pengunjung bersama keluarga juga ada di sebelah sana. Kita lihat langsung ke sana ya, kita ke curugnya aja ya. Suasana asri ditambah lingkungan yang bersih sangat terasa begitu saya menginjakan kaki di Curug Kali Angka. Keramahan para pengunjung termasuk anak-anak yang datang juga menambah kehangatan tempat ini. Oke, sebelum kita menikmati kesegaran air dari Curug Cibiru, ada baiknya kita isi perut dulu nih, karena cuaca yang dingin dan juga pastinya kalau kita main air nanti harus punya tenaga gitu ya. Nah, untuk menu makanannya, karena kita lagi ada di Tanah Pasundan, kayaknya emang pasnya itu makan menu Sundaan gitu ya, kayak nasi timbel, terus lalapan, sambal, dan juga ikan asin. Wow, gimana kalau sekarang kita langsung aja menu makanannya disiapin. Ini nih ya, terima kasih. Nasi timbal udah ada, lalapan, sambal, dan juga yang paling penting ini nih, ikan asin. Oke. Sambal terasi sama terong hijau. Merasakan kesegaran air terjun sambil mencicipi sajian khas nasi timbel di tengah suasana asri membuat penjelajahan saya di Kota Subang bak dongeng petualangan. Tak sekedar pesona alam yang indah, ketulusan dan keceriaan mengiringi setiap langkah masyarakat desa setempat. Menikmati kuliner tradisional di tengah alam yang asri seperti ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Karena desa wisata dengan konsep alam terbuka seperti ini tuh gak ada duanya. Dan dengan potensi alam dari Tanah Pasundan yang asri dan juga lestari, semoga saja bisa menjadi pintu pariwisata internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower budaya dunia. Amazing Indonesia!